Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah setia Tabasuhmu yang berbahagia kita. Nah, sekarang bagian B. Kan satu paket tadi. Ya. Bagian yang kedua adalah muraqabatullah. Muraqabah dari kata raqabah. Artinya perasaan senantiasa diawasi oleh Allah. Jadi yang kedua, kita sebagai mukmin ini yang mengaku beriman ini, selain kita harus punya perasaan bersama Allah, kita harus punya perasaan hadir dalam diri kita bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita, Allah itu senantiasa melihat kita, ya. Jadi muraqabatullah itu merupakan standar keberhasilan seseorang dalam upaya menuju Allah. Jadi kalau kita sudah hidup ini merasa diawasi Allah, berarti itu kita sebagai mukmin sudah benar. Muraqabatullah merupakan indikasi hidupnya hati seseorang. Jadi kalau kita merasa diawasi oleh Allah, berarti hati kita hidup. Yang ketiga, di halaman 83 itu, muraqabatullah juga menunjukkan sempurnanya ibadah kita. Kalau kita sudah merasa diawasi Allah, maka tentu kita akan melaksanakan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi harus hadir perasaan bahwa Allah itu maha tahu, Allah itu maha mengetahui, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi kita harus hadir perasaan diawasi Allah, baik ketika dalam kesendirian di tempat yang sunyi, ya, yang tidak dilihat orang, maupun di tempat yang ramai di tengah-tengah masyarakat. Harus kita hadirkan perasaan bahwa kita senantiasa dilihat Allah, diawasi oleh Allah. Kalau kita senantiasa merasa diawasi Allah, maka tidak ada kesempatan sedikit pun untuk bermaksiat kepada Allah, karena Allah tahu, ya, Allah maha tahu, Allah maha mengawasi. Banyak ulama-ulama ya menjelaskan tentang ayat itu di dalam buku ini, ya, nanti bisa dibaca. Ya, kalau kita sudah merasa diawasi Allah, maka dalam hadis Muslim, ya, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, fa akhbarani anil ihsan qala anta butallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kalau kita sudah merasa diawasi Allah, maka kita akan mencapai derajat ihsan. Derajat ihsan. Jadi kita sebagai mukmin itu kan ada akidah, ibadah, akhlak. Ya, ada akidah, dasar-dasar dalam kita beragama. Kemudian supaya akidah ini kuat, kita beribadah kepada Allah untuk menjaga akidah. Kalau akidah kita sudah selamat, benar, ibadah kita mantap, maka akan lahir akhlakul karimah. Jadi akhlak yang mulia itu adalah merupakan output dan outcome daripada akidah dan ibadah. Ya, itu. Atau ada tauhid, kemudian ada ibadah, ada ihsan. Jadi ihsan itu sama dengan akhlak. Makanya Rasul itu menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini tidak lain kecuali menyempurnakan akhlak. Jadi supaya akhlak manusia itu bagus, maka ditanamkan akidah yang kuat, diberi contoh-contoh ibadah yang mantap, maka lahirlah akhlak yang mulia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada anak, kepada tetangga.
Jadi tidak mungkin orang itu punya akhlak yang bagus kalau tidak punya akidah yang kuat dan ibadah yang mantap. Jadi akhlak itu endingnya. Kalau kita sudah dalam tingkatan ihsan, ketika kita dalam beribadah itu seakan-akan kita dilihat Allah, kan begitu. Kita punya perasaan itu. Kita beribadah ka'annaka tarahu, seakan-akan dia melihat kita, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita tidak berusaha punya perasaan itu, pasti Allah akan melihat kita. Jadi muqarabah itu satu perasaan, satu sikap bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah, baik dalam kesendirian maupun dalam kebersamaan bersama makhluk Allah yang lain. Di halaman 86, kiat menghidupkan muqarabatullah dalam jiwa seseorang. Ini menurut Dr. Sayyid Muhammad Nuh dalam buku Taujih Nabawi. Beliau menjelaskan cara-cara supaya kita merasa diawasi oleh Allah. Pertama, kita harus memiliki keyakinan yang sempurna bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang dirahasiakan dan segala yang nyata. Ya, jadi kita harus yakin bahwa Allah ini melihat yang sembunyi maupun yang nyata. Sebagaimana sabda firman Allah dalam Al-An'am ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Allah itu ya meliputi langit dan bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia Allah mengetahui yang kamu rahasiakan dan yang kamu nampakkan. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Jadi itu kiat pertama, bahwa kita harus yakin Allah mengetahui yang nampak dan yang sembunyi. Yang kedua, memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dan menghisap segala sesuatu, meskipun itu hal-hal yang terkecil. Yang kedua, harus kita tanamkan keyakinan bahwa apa yang kita kerjakan itu akan dicatat oleh malaikat Raqib Atid dan akan dihisap oleh Allah. Dan tentu alat Raqib Atid ini tentu lebih canggih dari komputer yang bagaimanapun ya, catatan malaikat. Orang sebumi ini berapa miliar? 4 miliar kan semua dicatat oleh malaikat. Mulai yang kecil maupun yang besar, tidak ada yang terlewatkan, dicatat oleh malaikat semua. Berarti catatannya canggih dan nanti akan ditampilkan pada waktunya. Jadi yang kecil maupun yang besar tidak ada yang kelewat. Bukan perkara-perkara besar aja, yang kecil yang orang tidak tahu, kita ngerumpi ya, membicarakan aib orang, itu dicatat. Apalagi ngerumpi kan mesti ada lawannya. Tahu tuh perasaan dalam diri sendiri saja, suudon, kita menyangka orang lain berbuat begini-begini, itu kan dalam hati. Itu sudah dicatat oleh malaikat, apalagi ngerumpi. Nah, itu kan Allah berfirman dalam Al-Kahfi ayat 49 halaman 87. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi, dan diletakkan Alkitab, buku catatan amal perbuatan. Alkitab itu catatan amal perbuatan. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Nanti di akhirat itu, ketika catatan sudah ditaruh, itu orang-orang yang berdosa itu sudah ketakutan. Wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa aqsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka berkata, orang-orang yang dosa itu berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan dia catat semuanya, dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis di hadapan mereka, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang jua pun. Jadi yang kecil yang besar itu tercatat di situ semua. Takutlah kita semua, karena tidak ada yang kelewat. Di ayat lain disebut fama ya'mal
misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Sebesar dzarrah, fa may ya'mal misqala dzarrah, siapa yang beramal seberat dzarrah, ada yang bilang atom, biji sawi. Karena dulu tidak kenal atom, maka yang paling kecil itu biji sawi. Sayuran sawi itu kan bijinya kecil. Karena orang sudah berilmu, lebih kecil lagi atom, nanti mungkin lebih kecil dari atom itu apa gitu. Sarayarahu, kalau khairayarahu, dari kebaikan pasti kamu akan melihatnya. Famay ya'mal misqala dzarratin sarayarahu, yang berbuat kejelekan sekecil apapun juga akan nampak nanti, semua dicatat. Jadi untuk menghadirkan muqarabatullah itu ada dua, ya. Jadi meyakini bahwa semua yang kita lakukan dicatat oleh Allah, dan yang kedua kita meyakini bahwa semua akan dihitung dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada yang terlewat. Itulah kiat untuk menghadirkan perasaan kita diawasi oleh Allah. Jadi kalau kita sudah punya dua perasaan itu, ya, ma'iyatullah, kita merasa bersama Allah, yang kedua kita merasa diawasi oleh Allah, ya tentu iman kita akan senantiasa stabil, bahkan senantiasa meningkat. Itulah perkara setali dua uang yang dapat menyuburkan iman kita. Kalau kita sudah berusaha dengan serius, dengan sungguh-sungguh untuk merasa bersama Allah, merasa diawasi oleh Allah, maka jika kita terpleset, ya, kalau kita terpleset, ya, baik dengan sengaja maupun sengaja, maka ada lagi paket berikutnya, yaitu taubah.